Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tutorial tentang mengoperasikan Microsoft Excel dengan data yang sudah disediakan. Jadi tugas kita di sini adalah untuk mencari formula dari data yang warnanya atau tintanya merah seperti ini. Ini kan masih manual, bisa kita cek di rumus fungsi fx-nya masih manual, belum ada itunya formulanya. Nah, kemudian kita cari formulanya bagaimana hasilnya supaya bisa sesuai dengan kolom yang ini gitu. Formulanya harus tepat. Nah, yang pertama ini ada total, di sini ada petunjuk soalnya di mana total adalah jumlah hasil persentase dari seluruh nilai. Oke, kalau begitu nanti kita nilainya akan kita kalikan dengan persentase masing-masing, kemudian kita jumlah. Kita menggunakan rumus sum yang pertama. Sum, buka kurung, datanya kita ambil yang tugas, kemudian kita kalikan 30% sesuai persenannya. Kita ambil titik koma, jangan lupa. Kemudian kita ambil kuis 1, kita kalikan 10%. Kita ambil lagi data di kuis 2, kita kali 10%. Lalu ke UTS juga kita kalikan 20%. Dan yang terakhir untuk data UAS. UAS ini persentasinya 30%, sama seperti tugas. Nah, setelah itu bisa kita enter. Nah, nilainya sama 87, tapi di bagian fungsi fx-nya di sini formulanya sudah terisi. Nah, kemudian bisa kita tarik, cek ke bawah apakah sama. Nilainya tidak boleh berubah. Kalau ada yang berubah berarti formulanya salah. Oke, nilainya tepat. Kita beralih ke HM. Kita kecilin dulu. Nah, di sini ada tabel bantu HM, itu berfungsi untuk membantu kita dalam menentukan berapa angkanya, seperti itu. Kita lebarin dulu soalnya nanti dia akan bergeser. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah kita menggunakan rumus if. Karena di sini ada tabel HM ya. Jadi nanti if-nya itu misalkan kita acuannya adalah total yang sudah kita jumlahkan tadi dari hasil persentasi. Kita klik if H7 kan sudah termasuk datanya. Kemudian di sini ada kan, kalau kita akan menentukan dia A, B, C ataukah D ataukah E. Nah, di sini ada 81 sampai dengan 100 itu sangat baik. Berarti yang kita ambil adalah yang di batas bawahnya lebih besar. Oke, berarti caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Untuk sel H, kolom ke-7 ini harus lebih besar daripada 81. Nah, kita beranjak ke value if true-nya berarti apa? A. Kalau 81 adalah A ya, simbolnya HM-nya, yang artinya sangat baik. Nah, kenapa di sini ada tanda petik? Karena kalau dia value of true atau value of false ini huruf bukan angka, kita menggunakan tanda petik. Tapi kalau di sini angka, tidak perlu menggunakan tanda petik. Nah, setelah itu kita beralih titik koma lagi, kita pakai rumus if lagi, datanya tetap yang ini lebih besar daripada 71 untuk menentukan B. 71, kemudian titik koma B, seperti itu. Koma lagi, rumus if. Yang C berarti lebih besar daripada 61. Besar daripada 61 sama dengan C. Kemudian if kemudian lebih besar daripada 51, ini simbolnya disimbolkan dengan D. Nah, yang terakhir
adalah yang E. Untuk yang HME itu berarti lebih kecil. Kebalikannya, lebih kecil dari 51 karena nilainya 51 ke bawah. Itu berarti E. Titik koma E. Coba kita enter. Oh, ada yang salah. Di mana? Oh iya. Datanya belum ada. Coba kita hapus dulu. Kurang besar kolomnya, nggak apa-apa. Kita perbesar dulu. Nah, baru bisa kita tambahkan yang E. Titik koma if kurung buka ya. 87 datanya kita ambil ya. Kurang dari 51. Maka dia E. Nah, bisa kita enter. Nah, seperti ini kan. Dia tetap. Jadi angkanya pun harus tetap. Tidak berubah. Oke, berarti betul formulanya menggunakan formula if. Kita perkecil lagi. Oke, sekarang kita mau mencari yang bagian keterangan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita perlebar. Dengan rumus if dan and. Jadi bisa kita tabulasikan. Hasilnya tidak lulus, dan ini harus tetap sama. Kita hapus dulu. Rumusnya adalah if kombinasi and, if kurung buka ke kurung and, kemudian data yang kita ambil adalah yang ini. Nah, di sini kan ada petunjuk soalnya di mana kolom keterangan jika ada salah satu dari komponen nilai tugas kuis 1, kuis 2, UTS dan UAS itu kurang dari 61 maka dinyatakan tidak lulus. Sedangkan di sini totalnya dia 87 total akumulasi akhirnya. Tetapi bisa kita lihat di sini kuis satunya dia ada yang 60, begitupun dengan Adi. Nah, maka dinyatakan dia nanti di sini tidak lulus. Nah, caranya adalah kita masukkan datanya di data tugas yang pertama. C7, lalu kita kombinasikan harus lebih besar sama dengan 61 sesuai petunjuk soalnya. Titik koma, selanjutnya ini kita nggak perlu if lagi karena ini kita masuk di kombinasi if and ya. Terus yang kedua 60. Nah, D7 ini kita D7 lebih besar sama dengan 61 titik koma. Kuis 2-nya lebih besar daripada 61 titik koma. UTS-nya harus lebih besar sama dengan ini kurang. Salah. Lebih besar sama dengan 61 titik koma. UTS yang terakhir UAS, mohon maaf, yang UAS ini lebih besar sama dengan 61. Udah ya, coba kita enter. Tuh ada yang kurang. Iya, mohon maaf. Ini kan baru sampai di sini. Nah, keterangan logikalnya ini kita tutup kurung dulu. Kemudian
titik koma lagi. Nah, untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya kalau di atas 61. Nah, isi dari fill you if true-nya berarti dia lulus, begitu ya. Lulus. Nah, sedangkan untuk fill you if false itu berarti tidak lulus. Salahnya gitu kan. Kurung. Nah, kita coba. Nah, jadi kan seperti ini, tidak lulus. Bisa kita tarik ke bawah. Apakah sesuai? Tidak lulus, tidak lulus. Oh, ternyata sama. Berarti tabulasinya tadi menggunakan gabungan dari if dan and. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini, yang pada kolom peringkat ini bagaimana? Kita juga perbesar nanti. Di sini gagal. Ini ditentukan kolom peringkat gagal jika kolom keterangannya tidak lulus. Nah, jadi kita terpaku atau kita berdasarkan dari kolom keterangan ya. Karena tadi ada di aspek salah satunya yang nilainya kurang dari 61. Kemudian ini kita isi, kita menggunakan rumus if juga. Sama dengan rumus if ini benar-benar familiar ya. Jadi if, nah datanya pakai yang J7, kemudian lebih besar sama dengan nggak pakai lebih besar, sama dengan J7 tidak lulus. Nah, tidak lulus, titik koma, fill you if true-nya, isian benarnya adalah gagal, tidak lulus sama dengan gagal. Kemudian fill you if false-nya ini adalah berarti sangat baik, karena kebalikannya yang salah. Nah, seperti ini. Jadi kalau kombinasi rumus seperti ini kita baca atau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu artinya jika kolom keterangan tidak lulus berarti dia gagal, atau yang pilihan salahnya dia sangat baik. Nah, nanti bisa kita lihat setelah seperti ini, kita tutup kurung, kita enter. Nah, jadi kita tarik ke bawah dulu ya, membuktikan ada yang berubah tidak. Oh, ternyata seperti ini. Ternyata ada yang berubah. Tadi seharusnya, nah di sini di bagian kolom ke-7 dan 8 ini harusnya baik dan cukup ya. Bisa kita rubah untuk yang 7 dan 8 atau yang mana? Ya, 7 dan 8. Kita bisa rubah untuk tabulasinya. Jadi tidak lulus berarti kita ubah kebalikannya ya, karena dia di sini lulus. Ini aja yang kita ubah. Kita coba. Nah, bisa. Nah, untuk yang ini tadi cukup ya. Cukup, bisa kita ubah di sini menjadi cukup. Kemudian di enter. Oke, maka selesai. Sesuai semuanya. Oke, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan video tutorial kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.